Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Pak Jibali, ini bagaimana minyak tanah ini bisa dinikmati oleh warga masyarakat Sumedang. Jadi jangan sampai minyak tanah ini disebutkan Sumedang, tetapi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Sumedang. Karena tadi ada informasi ada yang dijual ke Bekasi, ya dengan pengawalan tertentu gitu ya. Nah ini juga mungkin nanti ada kaitannya dengan Pak Danjir dari pihak Polres, ya. Bagaimanapun juga ini karena memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini juga salah satu pointer yang tadi dimohon dukungan dari Pak Jazuli melalui pihak sebagai pihak Pertamina kepada pihak Polres dari sisi pengamanan distribusi minyak tanahnya Pak Davidnya. Kemudian catatan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya di dalam kebijakan persoalan BBM ini jangan sampai ada double subsidi. Ya. Gas LPG-nya sudah disubsidi, kemudian minyak tanahnya dikasih sudah subsidi. Itu tidak boleh. Dari sisi mekanistis dan prosedur terkait dengan BPK, kemudian malah KPK juga akan terlibat memantau. Ini juga akan merepotkan Pertamina sendiri. Niat baik tidak selalu menghasilkan sesuatu yang baik kalau memang caranya tidak sebagaimana prosedur yang sudah ditetapkan dalam norma-norma maupun aturan. Jadi kita pahami kalau misalnya ada yang terjadi double subsidi, yang kena bukan masyarakatnya. Yang kena bukan Pemda Sumedang, bukan konsultan, tapi Pertamina yang nanti kena oleh KPK lah, mungkin, ya, atau oleh BPK dari sisi Unipam, ya. Karena itu tidak diperbolehkan dari subsidi. Kemudian kita pahami ini memang ada perubahan, istilahnya transisi sosial, secara sosiologis dari kita mulai zaman primitif, kemudian dari mulai zaman konvensional menggunakan minyak tanah, ibarat orang yang dulu masak belum pakai kuali, belum pakai batu. Ya, malah yang katakanlah belum ada korek api dan sebagainya, sekarang sudah mulai ke zaman yang lebih modern, menggunakan gas karena memang dengan terbatasnya sumber daya alam. Nah, persoalan kultural atau persoalan budaya ini juga memang tidak bisa dihindari dan itu berlaku bukan hanya di Sumedang tapi secara nasional. Ini juga menjadi bagian yang perlu kita garis bawahi ya, dari sisi implikasi sosialnya. Kemudian catatan keempat yang kami simak dari pihak Pertamina yang sampaikan Pak Jibali menjadi perhatian kita bersama, terutama pada rekan-rekan konsultan ya, harus dilakukan akselerasi pendistribusian konversi gas. Ya. Makanya kemarin kami tanya teman-teman konsultan, kontrak yang dilakukan antara Pertamina dan konsultan itu sampai tanggal berapa? Informasi yang kami dapatkan tanggal 10 Desember. Ya. Progress reportnya sampai di mana 10 Desember itu? Misalnya dari seluruh populasi yang perlu diberikan gas 31 ribuan atau 332 ribuan, nah, sampai tanggal 10 Desember berapa? Kalau nanti ada deadline misalnya atau batas waktu misalnya pendistribusian yang diberikan oleh Pertamina pada rekan-rekan konsultan dalam sisi kontraktual kerja misalnya, itu sampai kapan? Supaya pemerintah kabupaten dalam hal ini DPRD dan pemerintah daerah juga bisa menginformasikan kepada masyarakat, oh, bahwa persoalan konversi gas ini di Sumedang akan selesai tanggal sekian, bulan sekian, begitulah. Supaya ada kejelasan, ya. Supaya tidak setiap hari muncul di media, ya. Kapan ini akan selesai, misalnya, oh baru terima gasnya saja, baru terima komponnya saja, misalnya kan, regulatornya belum, aksesorisnya belum persoalan yang paling akhir sebenarnya. Ada dua persoalan penting. Persoalan yang pertama, bagaimana nanti menyediakan suplai gasnya ketika konversi ini sudah selesai. Saya sudah ngobrol dengan Pak Riki ya di sana. Kebetulan Pak Jibali lagi di Jakarta. Dengan Pak Luki juga sudah ngobrol-ngobrol. Kami bilang dari Komisi B, Pak, bagaimana nanti suatu hari misalnya sudah selesai konversi gas, kemudian masyarakat sudah jalan, masak misalnya, ada yang 10 hari habis, 15 hari habis, kemana mereka beli? Dalam posisi yang terbatas seperti ini. Ini jangan sampai menjadikan masalah yang kedua. Ya. Sudah dalam sisi ini yang kita memang masih perlu perbaikan, nanti setelah selesai juga konversi gas, persoalan baru muncul. Bahasa Sunda, ada yang bilang ke saya orang-orang daerah, sehari-hari kenapa naya diganti tugas ya hari ini kan kembali ke mana kan gitu. Semuanya udah jadi siang selesai ini gas tabungan kan seperti itulah. Ini bahasa lugu yang disampaikan dan itu pasti dirasakan oleh semua masyarakat ya. Dan ini juga menjadi catatan kita bagaimana nanti di dalam mencoba mengupayakan supaya tidak terjadi permasalahan berikutnya yang berkepanjangan. Kemudian catatan kelima yang kami catat
dari Pak Ibu ini, bagaimana ini terus terang pada rekan-rekan pakaran ya, bagaimana mencegah agar pengecer itu tidak menjual kembali itu, buat ini, ini tidak menjual kembali karena berdasarkan catatan lapangan yang menjual itu bukan dari pangkalan, tapi dari pengecer pakai komplang hanya di mobil kecil sehingga jumlahnya banyak, itu diangkut keluar. Ditemukan misalnya ada yang satu mobil misalnya